Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah perkuliahan lanjutan dari kemarin untuk statistika dari semester 4 ES, di mana hari ini nanti akan melanjutkan yang kemarin. Pada perkuliahan yang biasanya, yang offline, itu biasanya materi pada pertemuan ini harusnya presentasi, tapi karena ini daring maka akan saya koreksi, di mana koreksi ini harap nanti untuk Anda semua mahasiswa untuk membuat revisi. Kalau sudah benar ya dibenarkan, kalau yang masih salah nanti tolong diperbaiki. Karena apa yang kita pelajari ini nanti akan digunakan selama satu semester sebagai pokok permasalahannya. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Yang pertama ini dari Mbak Zaidatul. Ini membuat subjeknya berasal dari Indonesia ya, time series bisa sebetulnya. Jadi kondisi Indonesia terkait dengan dari waktu ke waktu gitu kan intinya. Di mana variabel utama yang dipilih adalah UMKM. Ini perlu saya sedikit koreksi. Yang pertama, variabel itu adalah karakteristik dari subjek. Jadi UMKM ini bukan karakteristik ya. UMKM ini bukan karakteristik, tapi UMKM ini adalah kata benda. Padahal kita tahu yang kemarin yang disebut karakteristik itu kata sifat. Kata sifat atau bisa dikatakan semacam kayak karakteristiknya gitu, sifat-sifatnya gitu. Jadi kalau mau yang lebih spesifik, ini nanti bisa Anda mengambil Indonesia, atau bahkan cakupan yang lebih kecil bisa mengambil Jawa Tengah, cakupan yang lebih kecil lagi bisa mengambil suatu kabupaten, misalnya Kabupaten Temanggung. Lalu yang diteliti untuk suatu tempat, misalnya Indonesia, itu bukan UMKM. Kalau UMKM ini nanti datanya seperti apa kan kita bingung. Jadi UMKM ini kan kata benar. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi ini udah benar ya. Pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu kan gitu. Jadi dari 2004 nanti pertumbuhan ekonominya berapa sampai tahun berapa itu nanti berapa kan gitu. Tapi kalau UMKM ini maksudnya apa? Jadi ini hanya salah redaksi, tapi kesalahan redaksi ini kadang membuat sulit atau bingung. Mungkin ya maksudnya itu UMKM adalah banyaknya UMKM atau jumlah UMKM yang ada, itu bisa ya. Jadi waktunya dari time series dengan ini variabel utamanya diganti menjadi jumlah UMKM, sehingga nanti hipotesanya terdapat hubungan antara jumlah UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu bukan UMKM ya, tapi jumlah UMKM. Kalau jumlah UMKM itu kan merupakan karakter dari Indonesia. Tapi kalau UMKM ini adalah kata benda, bukan karakteristik dari Indonesia. Jadi Anda sudah tahu kesalahannya, tinggal kesalahan redaksi saja. Yang selanjutnya ini masalah yang kedua dari atas nama siapa ini? Hestina, Mbak Hesti ya. Mbak Hesti di sini membuat warung di gitu. Musim panas sama pendapatan di Margosari, di desa Margosari, warung. Ini agak sulit ya. Karena begini, kalau kita berbicara mengenai warung itu mungkin lebih baik seperti ini sih mungkin ya. Ini terkait dengan musim panen sama pendapatan. Musim panen ini bukan karakteristik ya, ini sama dengan yang tadi. Kalau pendapatan ini karakteristik memang, pendapatan ini karakteristik, tapi musim panen ini bukan karakteristik. Jadi suatu warung di Margosari. Mungkin kalau subjeknya kok hanya suatu warung, ini sulit untuk diidentifikasi. Tapi kalau Anda membuatnya subjeknya adalah warung yang ada di desa Margosari, itu bisa. Warung yang ada di desa Margosari, artinya warung banyak sekali warung yang ada di desa Margosari. Berarti kalau beberapa warung nanti datanya adalah cross section, bukan time series, sehingga nanti data itu diambil dari data yang ada di semua warung. Lalu karakter yang diambil itu mungkin bukan musim panennya, tapi mungkin yang diambil adalah
apa ya, tingkat pelayanannya misalnya, atau tingkat atau bahkan mungkin apanya ya, di warung itu mungkin yang bisa dikaji bisa dari sisi tingkat, ya tadi tingkat pelayanannya, tingkat kepuasan konsumen, atau mungkin apa ya, besarnya warung, atau mungkin banyaknya karyawan, ataupun apa, itu namanya karakter. Tapi kalau musim panen ini bukan karakter, ya. Jadi silakan Anda koreksi. Yang jelas musim panen bukan karakter. Tapi kalau pendapatan ini karakter. Coba cari variabel utama yang bukan musim panen, karena ini hipotesanya juga jadi aneh kan. Terdapat hubungan antara musim panen dengan pendapatan suatu warung di desa. Jadi adanya musim panen sama pendapatan ini kan agak sulit ya. Jadi yang harus diperhatikan lagi adalah bagaimana menentukan suatu variabel. Variabel itu adalah karakteristik dari subjek. Jadi yang dicari adalah karakteristik dari warung. Warung itu punya banyak karakter tadi ya, tingkat pelayanan, tingkat kepuasan, banyaknya karyawan. Jadi kemarin saya jelaskan kan, variabel adalah sifat dari subjek yang akan berbeda-beda untuk setiap individu. Artinya kalau misalnya di desa Margosari itu ada 10 warung, nanti ketika diteliti di warung A, warung B, warung C, nanti datanya akan beda semua. Warung A misalnya tingkat pelayanannya 8, warung B tingkat pelayanannya 9. Warung A pendapatannya sekian juta, warung B pendapatannya sekian juta. Itu nanti akan berbeda-beda untuk setiap individu. Tapi kalau musim panen ini kan sulit. Warung A musim panennya apa? Ini kan nggak bisa dijelaskan. Silakan Anda koreksi lagi, dibuat revisinya. Yang selanjutnya ini dari Mbak Astari, yang pertama tentang masyarakat di desa. Oke, masyarakat di desa mungkin lebih bisa dispesifikasikan. Masyarakat di desa itu kan banyak sekali, padahal yang namanya statistik itu biasanya data itu nggak perlu banyak-banyak, cukup mengambil 20 sampel atau 30 itu sudah cukup, atau bahkan kalau penelitiannya kecil cukup mengambil 15 gitu nggak apa-apa. Nah di sini terkait dengan variabel yang dipilih adalah usaha mikro pembuatan batako sama pendapatan. Ini juga sama ya, variabel utamanya kok masih belum benar ya. Seperti yang saya bilang tadi, variabel utama atau variabel itu merupakan karakteristik yang akan berbeda untuk setiap individu. Ini kan individunya masyarakat, artinya individunya adalah orang. Individunya orang, tapi kok sifatnya kok usaha mikro. Usaha mikro sama orang artinya apa? Kalau pendapatan masyarakat kan bisa. Pendapatan masyarakat artinya kalau misalnya dipilih 20 sampel masyarakat, nanti dikaji masyarakat yang si A, si B, si C nanti pendapatannya berapa, bisa dikaji. Jadi yang berhubungan dengan pendapatan ini misalnya apa? Misalnya daya beli, atau misalnya tingkat pendidikan, atau misalnya apalah, terserah. Yang jelas itu nanti merupakan sifat dari masyarakatnya, sifat dari subjek yang Anda teliti. Tapi kalau usaha mikro ini bukan sifat dari masyarakat. Jadi silahkan Anda perbaiki lagi. Yang selanjutnya ini dari Mbak Ulia. Mbak Ulia mengkaji mengenai penduduk desa, lalu variabelnya adalah profesi atau pekerjaan, lalu variabel terkaitnya adalah pendapatan. Oke, untuk Mbak Ulia yang pertama terkait dengan penduduk desa sama dengan yang sebelumnya. Ini bisa, tapi bisa dilebih spesifikasikan berapa jumlahnya. Misalnya 20 penduduk desa desa apa ini? Coba nanti diperbaiki lagi ya. Intinya nanti silakan diperinci jumlahnya berapa. Lalu yang selanjutnya terkait dengan variabel utama, ini memakai profesi pekerjaan. Ini bisa sebetulnya ya. Jadi memang profesi itu adalah variabel, benar. Artinya nanti dari si A itu profesinya apa, si B profesinya apa. Tapi kalau misalnya seperti ini nanti penelitiannya itu nanti komparasi, bukan korelasi. Padahal yang akan kita kaji ini adalah penelitian korelasi, di mana syarat dari penelitian korelasi adalah dua buah variabelnya ini variabel yang nanti akan menjadi nilai dalam bentuk angka. Dalam bentuk variabel angka itu artinya nanti bisa dihitung gitu. Kalau pendapatan ini kan bisa dihitung. Pendapatan itu nanti ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta, itu namanya variabel yang bisa dihitung, atau nama lainnya variabel numerik.
Tapi kalau jenis pekerjaan atau profesi itu kan bukan numerik. Pekerjaan kan berarti nanti ada petani, ada pedagang, ada guru dan lain sebagainya. Ini bukan angka. Jadi coba carilah variabel yang merupakan variabel sebagaimana pendapatan. Jadi variabelnya adalah variabel nilai yang bisa dihitung. Kalau profesi pekerjaan ini tidak bisa dihitung karena nanti ini variabelnya dalam bentuk nominal atau dalam bentuk kata yang bukan angka, bukan numerik, tapi ini adalah dalam bentuk nominal. Nominal itu kayak guru, petani gitu ya, pedagang, itu bukan sesuatu yang akan bisa dikaji lewat korelasi. Jadi silahkan diperbaiki dari sisi variabel utamanya. Yang selanjutnya ini dari Mbak Anissa, di mana ini pakainya adalah pembeli di desa. Pembeli ya, pembeli ini usaha pembuatan apa ini? Usaha pembuatan tahu ya, oke. Usaha pembuatan tahu itu bukan variabel ya. Ini saya terangkan lagi. Ini pendapatan variabel. Pembeli, subjeknya adalah pembeli di desa. Jadi kalau pembeli yang pengen dikaji adalah pembeli, mungkin dari pembeli ini bisa dikaji apanya ya. Misalnya tingkat pendapatan bisa, pendapatan boleh. Satu lagi mungkin Anda bisa mengkaji mengenai apa? Pendapatan sama jumlah belanjaannya, misal. Jumlah belanjaan kan variabel dari pembeli. Tapi kalau usaha pembuatan tahu ini nggak nyambung. Jadi mungkin bahkan usaha pembuatan tahu ini bisa dijadikan subjeknya. Jadi bukan variabelnya. Jadi kalau subjeknya adalah usaha pembuatan tahu, berarti nanti misalnya di satu desa ada 5 atau 10 perusahaan tahu misalnya. Lalu yang dikaji adalah pendapatannya sama jumlah karyawannya. Yang pengen dikaji apakah ada hubungan antara jumlah karyawan dengan pendapatan gitu. Jadi kalau ini nggak bisa ya, jadi silakan diperbaiki lagi. Subjeknya pembeli nanti bisa diperinci lagi lah. Bisa diperinci artinya jumlahnya ditentukan apakah 20 atau 30 nanti. Terus variabelnya ini jelas salah untuk usaha pembuatan tahu, ini jelas salah, harus diperbaiki. Oke, yang selanjutnya dari Mbak Gus Probawati tentang penduduk desa. Oke, pakai penduduk, ini tenaga kerja, ini status pekerjaan utama. Ini bisa, tapi seperti yang sebelumnya juga, penduduk ini nanti silahkan diterangkan berapa jumlahnya. Lalu untuk tenaga kerja ini bukan variabel ya. Tapi kalau misalnya jumlah tenaga kerja ini bisa. Tapi kalau jumlah tenaga kerja berarti subjeknya bukan penduduk, subjeknya adalah desanya, misalnya desa Plumbon. Lalu yang dikaji adalah variabelnya adalah jumlah tenaga kerja dari tahun ke tahun gitu ya. Lalu untuk variabel terkait misalnya pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun. Jadi pendapatan desa Plumbon dari tahun ke tahun. Saya kira Anda harus paham terkait ini. Yang pertama, penentuan subjek, variabel utama, variabel terkait. Variabel utama dan terkait itu harus merupakan karakteristik yang pertama. Yang kedua, variabel utama dan variabel terkait itu harus merupakan data yang numerik. Kalau status pekerjaan ini kan bukan numerik. Kalau nanti misalnya di sini jumlah tenaga kerja dari tahun ke tahun itu numerik, itu bisa. Tapi kalau dipakainya jumlah tenaga kerja berarti subjeknya bukan penduduk tapi langsung ke desanya, desa Plumbon gitu. Silahkan diperbaiki. Yang selanjutnya ini dari Mbak Alfiatul ini mengkaji mengenai produk pondok pesantren. Oke, misalnya yang dikaji adalah pondok pesantren Darul Mutakin, otomatis ini bisa dikaji mengenai pendapatan. Memang pondok pesantren ada pendapatannya ya. Kalau terkait ekonomi Anda bisa mengkaji mengenai santrinya mungkin ya. Ini santri memang ya. Santri pondok pesantren. Berarti mungkin spesifiknya Anda coba kaji mengenai jumlahnya. Misalnya 20 santri. Santri itu artinya nanti ada santriwan santriwati misalnya. Lalu variabel utama dari santri yang berkaitan dengan ekonomi misalnya apa? Uang saku mereka ya. Kalau usaha ini kan ini bukan variabel ya. Usaha itu bukan variabel. Variabel dari santri itu contohnya misalnya usaha dari santri variabel dari santri yang bisa dikaji misalnya tadi
uang sakunya, terus pengeluarannya, apalagi ya yang bisa dipelajari dari santri. Misalnya kalau misalnya kita berbicara variabel yang umum, misalnya tinggi badan, berat badan gitu ya. Tapi kalau yang mau menyangkut dengan santri, itu misalnya bisa uang saku sama pengeluarannya, atau apa ya, ya mungkin itu, mungkin uang saku sama pengeluaran itu nanti bisa dikaitkan dengan ekonomi. Silakan diperbaiki untuk Mbak Alfiatul. Mbak siapa tadi? Oh ya, Alfiatul ya. Selanjutnya untuk oke, Mbak Ulul yang pertama perusahaan manufaktur. Oke. Sektor kimia terdaftar di BEI. Oh, ini bagus ya. Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau yang terdaftar di IDX misalnya bisa. Tapi coba Anda nanti spesifikasikan mau berapa jumlah perusahaannya. Modal kerja sama apa ini? Profitabilitas. Oke, ini bisa ini. Modal kerjanya berapa M atau berapa ratus juta, profitabilitasnya nanti berapa gitu kan? Berapa persen, atau mungkin nanti profitabilitasnya nanti bisa dikatakan berapa rupiahnya, gitu juga bisa. Oke, ini contoh yang benar, tidak perlu ada revisi untuk Mbak Ulul. Ini bagus ini. Tinggal nanti kira-kira bisa nggak mencari datanya gitu ya. Yang selanjutnya ini dari Mas Anas nih, dari laki-laki. Mas Anas penduduk desa Mandang. Oke, penduduk desa intinya ya. Penduduk desa nanti bisa dispesifikasikan berapa jumlahnya. Lalu pertanian kopi sama pendapatan. Maaf, pertanian kopi lagi-lagi ini bukan subjek, bukan karakter atau bukan variabel. Coba dicari nanti ya. Variabel dari penduduk desa. Karena yang namanya pertanian kopi ini bukan variabel, ini kata benda. Berarti kalau pertanian kopi mah mungkin bisa jadi subjeknya. Jadi mungkin yang bisa dikaji apa dari penduduk desa, bukan pertaniannya, tapi mungkin dari sisi apanya. Pendapatan bisa. Penduduk desa itu kan bisa dikaji tingkat pendidikan, bisa dikaji tentang selain pendapatan bisa dikaji mengenai daya beli, bisa dikaji mengenai apalah yang jelas itu variabel, karena yang jelas variabel adalah karakteristik dari subjek yang akan berbeda-beda untuk setiap individu. Kalau pertanian kopi si A, pertanian kopi si B, itu maksudnya gimana? Itu kan sulit untuk dijadikan karakteristik. Karakteristik itu sifat intinya. Pendapatan ini kan sifat dari si A, si B, si C. Penduduk desa itu kan nanti ada 10 misalnya. Nanti pendapatan yang A berapa, pendapatan si B berapa, pendapatan si C berapa. Kalau pertanian kopi si A apa, itu kan sulit karena nanti juga datanya harus dalam bentuk angka atau numerik, di mana angka dan numerik ini nanti akan dikaji secara korelasi. Jadi ini nanti perlu diperbaiki lagi. Yang selanjutnya ini dari Mas Bonang tentang penduduk desa. Oke, penduduk desa ini kaitannya dengan usaha peternakan. Ini hampir sama dengan Mas Anas. Silakan usaha peternakannya diganti. Ini kan bukan variabel. Bahkan usaha peternakan ini bisa jadi subjek, bukan variabel. Bedakan antara subjek dengan variabel. Contoh paling gampang adalah subjek itu dia adalah kata benda. Variabel itu kata sifat yang akan berbeda-beda untuk setiap individu dan akan menghasilkan nilai, karena yang kita butuhkan adalah nilai atau angka numerik yang bisa dihitung. Kalau pendapatan ini kan nanti akan menghasilkan data nilai kan, data nilai angka yang bisa dihitung. Itu nanti pendapatan yang akan berbeda-beda untuk setiap individu. Makanya pendapatan ini merupakan variabel, udah bener. Tapi kalau usaha itu kan bukan suatu variabel, itu bukan karakteristik. Silahkan diperbaiki lagi untuk Mas Bonang. Selanjutnya untuk Mbak Arvika, ini penduduk desa, lalu ini usaha pembuatan tahu, lalu pendapatan. Ini sama kasusnya dengan Mas Bonang sama Mas Anas. Silahkan diganti karena usaha pembuatan tahu ini bukan variabel. Pendapatan ini variabel, subjeknya sudah benar, mungkin bisa diperinci, mungkin subjeknya adalah 20 penduduk. Cuman nanti untuk variabel utamanya ini bukan. Ini bukan variabel. Usaha pembuatan tahu itu adalah kata benda, bukan kata sifat, bukan karakteristik, bukan variabel. Silahkan direvisi lagi.
Selanjutnya dari Mbak, oh ini sudah ya, sudah mengulang lagi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Itu presentasinya adalah dengan saya ganti menjadi revisi dari saya. Silahkan bagi tadi yang sudah mendapatkan revisinya dan sudah tahu bagaimana cara untuk membuat rumusan masalah, silahkan diperbaiki revisinya. Revisinya sama seperti kemarin itu juga digunakan sebagai absensi. Kurang lebihnya mohon maaf, silahkan nanti dikumpulkan di grup. Kalau ada pertanyaan bisa WA lewat grup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.